Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat keamanan, yang dengan dua nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, termasuk melakukan ibadah dengan tenang. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sisi lain kita mendapati sebahagian saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada mereka semua kesembuhan segera dan dijadikan penyakit yang menimpa mereka sebagai penyebab diangkatnya derajat mereka di hadapan Allah yang lebih tinggi. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan dengan berbagai macam berita, termasuk berita berkaitan dengan saudara kita di Palestina, yang dimana mereka terus dizolimi secara berulang-ulang oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan siapa saja yang bekerja sama dengan mereka untuk menghinakan, untuk menyakiti atau menzolimi kaum muslimin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga siapapun dia, apapun negaranya, apapun sukunya, apapun profesinya, ketika dia adalah orang Islam, maka dia adalah saudara kita. Bahkan kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama agama athbat min ukhuwah fin nasab. Persaudaraan satu agama itu, kata Imam Al-Qurtubi, lebih kuat dibanding persaudaraan senasab, sedarah. Kenapa? Kata beliau, li'anna al-ukhuwah fil Islam la tanqati bi ikhtilafin nasab. Karena persaudaraan sesama Islam itu, sesama iman, tidak terputus karena perbedaan nasab. Kita bangsa Indonesia, mereka bangsa Palestina, atau kita suku Aceh, ada suku Jawa, suku Papua dan sebagainya. Perbedaan suku tersebut, kata Imam Qurtubi, tidak memutuskan persaudaraan seiman. Adapun saudara senasab bisa putus karena perbedaan iman. Allah menyebutkan, memutuskan hubungan antara Nabi Nuh dengan anaknya yang tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Sehingga apa, kata Imam Qurtubi, persaudaraan seiman ini lebih kuat. Nah, begitu juga kalau kita melihat di antara saudara-saudara kita yang sedang dizulimi, termasuk saudara kita yang berada di Palestina, maka hubungan kita dengan mereka adalah persaudaraan seiman, persaudaraan seagama yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Kata Rasul SAW, orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah seperti satu bangunan. Bagaimana satu bangunan? Satu bangunan itu satu sisi dengan sisi yang lain saling menguatkan. Tidak ada boleh satu sisi merasa paling bermanfaat, paling kuat. Kenapa? Kalau satu sisi merasa paling kuat dan sisi yang lain meninggalkannya, maka akan rubuh bangunan tersebut. Begitulah orang beriman. Tidak ada di antara kita yang boleh merasa saya paling berjasa, saya paling hebat. Enggak. Kita saudara, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah, sesama orang beriman itu kal jasad, seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Kata Rasulullah, perumpamaan orang beriman itu seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Kata Rasulullah, kalau ada satu anggota sakit, maka seluruh badan itu akan ikut merasakan demam, akan ikut bergadang, artinya enggak tidur.
Sebagai contoh, kalau gigi sedang sakit. Gigi sedang sakit, tidak akan mungkin mata bisa tidur ya. Kalaupun bisa tidur ya sangat sulit. Kenapa? Karena satu sistem. Begitulah orang beriman. Bahwa kita tidak dipisahkan oleh negara, kita tidak dipisahkan oleh suku, tetapi justru kita dipersatukan oleh keimanan. Ketika saudara-saudara kita di bumi belahan manapun merasakan kesakitan, merasakan kezoliman, maka sebagai bentuk keimanan kita adalah kita juga ikut merasakan sedihnya mereka, ikut merasakan pahitnya apa yang mereka lakukan. Itu salah satu bentuk benarnya keimanan kita. Tapi kalau saudara kita terzolimi, saudara kita sedang disakiti, kita di sana ketawa-ketawa, nonton bola sampai malam, nongkrong, tidak pernah peduli. Uang ada, tapi untuk bersedekah tidak peduli, padahal di kantongnya banyak uang. Yang dia pikirkan menambah besar rumahnya, mengganti mobilnya, tapi tidak pernah berpikir bagaimana dengan kondisi saudaranya. Ini salah satu bentuk lemahnya iman. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, agama kita bukan hanya tataran teori. Agama kita tidak cukup hanya diseminarkan. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Sebagian ajaran Islam sebatas diseminarkan, persaudaraan, kemiskinan, diadakan seminar di hotel-hotel mewah. Tapi setelah seminar apa yang terjadi? Orang miskin tambah miskin, peserta seminar, pengisi seminar tambah kaya. Kenapa? Harta itu tidak dipraktekkan hasil seminar itu. Begitu juga saat sekarang ini ukhuwah. Hanya tataran sebagian ayat dihafal. Selanjutnya diperlombakan, tapi prakteknya terkadang masih jauh, yakni panggang dari api. Oleh sebab itu, momen di mana saat sekarang ini menjadi salah satu ujian keimanan kita. Sejauh mana kepedulian kita kepada saudara kita seiman, dimanapun mereka berada. Ya, terkhusus saat sekarang ini adalah saudara-saudara kita yang sedang berada di negeri ya Palestina. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bentuk kepedulian kita bisa kita lakukan tentunya dengan cara-cara yang penuh hikmah, ya. Bukan dengan cara-cara kekerasan tentunya. Kita bisa mewujudkan kepedulian kita kepada sesama saudara kita dengan berbagai macam hal, ya. Termasuk diantaranya, kalau kita memang memiliki kelebihan harta, kita bisa memberikan donasi, menyalurkan donasi yang kita punya kepada lembaga-lembaga resmi. Banyak sekarang Masya Allah lembaga-lembaga resmi di Indonesia melakukan penggalangan. Mari kita salurkan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak banyak sedikit, sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Karena nanti di hari kiamat, salah satu yang Allah akan pertanyakan terhadap kita adalah bagaimana kepedulian kita kepada saudara kita. Minimal ketika Allah tanya nanti kita akan mengatakan, ya Allah, saya sudah memberikan sesuai dengan kemampuan saya. Kalaupun kita tidak punya berdonasi, maka kita masih punya cara lain. Minimal kita mendoakan saudara-saudara kita tersebut. Mari kita doakan, mari kita selipkan doa-doa untuk mereka di antara doa-doa kita. Silahkan minta kebaikan-kebaikan dunia kepada Allah, kebaikan-kebaikan akhirat untuk kita, keluarga kita. Tapi juga jangan lupa kita selipkan doa-doa untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Secara khusus lagi adalah untuk saudara-saudara kita yang sekarang berada di Palestina. Bagi kita yang punya kekuasaan, maka mari gunakan kekuasaan tersebut untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai nanti kekuasaan tersebut ditanyai oleh Allah, apa yang kamu gunakan dengan kekuasaanmu tersebut terhadap saudaramu. Bagi kita yang punya relasi, mari kita ajak relasi kita untuk membantu saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, termasuk secara khusus adalah saudara-saudara kita ya di negeri ya Palestina. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Kalau kita berbicara tentang negeri Palestina, ya negeri Syam secara umum, maka negeri Palestina ini memiliki ya sejarah panjang, ya. Yang saat sekarang ini diopinikan adalah seakan-akan warga Palestina melakukan aksi teror terhadap Yahudi, pemutarbalikan fakta. Padahal kalau kita baca sejarah, ya minimal mulai tahun 1914, dimulai semenjak kedatangan penjajah Eropa, termasuk di dalamnya Perancis, ya Inggris, Italia, Jerman, ya ke Jazirah Arab. Maka salah satu tujuan mereka atau tujuan jajahan mereka adalah negeri Palestina. Dan nanti pada sekitar tahun 1917 atau 1918, maka dibuatlah perjanjian antara Perancis dengan Inggris
untuk membagi hasil ya atau membagi daerah yang dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Maka akhirnya setelah kesepakatan mereka, jadikanlah Palestina itu di bawah jajahan Inggris. Ini mereka bagi sesuka hati. Seakan-akan dunia ini milik mereka. Mereka bagi. Ya ini untuk kamu, ini untuk ya. Padahal itu bukan negeri mereka. Semenjak 1918 itu maka dijadikan oleh mereka Palestina itu di bawah jajahan Inggris. Dan nanti puncaknya pada 1948 orang-orang Yahudi, saya lebih suka menyebutnya dengan Yahudi bukan Israel. Ya, orang-orang Yahudi memproklamirkan bahwa bumi Palestina adalah negeri mereka. Ya, semenjak 1948 mereka proklamirkan itu adalah bumi Palestina yang mereka caplok secara zolim, diproklamirkan menjadi negeri mereka. Dan sampai saat sekarang ini mereka terus menuntut bahwa itu adalah negeri mereka. Padahal itu adalah negerinya orang-orang Palestina. Mereka mengklaim sendiri. Bayangkan kalau kita punya rumah, datang orang lain tiba-tiba buat sertifikat, ini punya saya. Bagaimana sikap kita? Itulah yang sedang dialami sekarang oleh saudara-saudara kita. Tetapi di pemberitaan cenderung dibalik faktanya. Orang-orang Amerika dan sekutunya, ketika saudara-saudara kita Palestina melakukan pembelaan diri, bagaimana tidak? Kalau ada orang datang ke rumah kita, ingin melempari kita, ingin membunuh kita, merupakan kewajiban kita membela diri. Kata Rasul SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela harga dirinya, maka dia syahid. Itulah yang dilakukan saudara-saudara kita di Palestina. Ibarat rumah yang sedang diserang oleh maling, diserang oleh perampok, maka mereka melakukan pembelaan diri. Tetapi ketika mereka melakukan pembelaan diri, apa kata Amerika dan sekutunya? Orang-orang Palestina melakukan aksi teror. Sebenarnya siapa yang menteror? Siapa sebenarnya teroris itu? Teroris itu adalah mereka sendiri, tetapi mereka menggunakan jurus maling teriak maling. Mereka yang maling, mereka yang teriak orang lain yang maling. Itu yang mereka lakukan untuk saudara kita di Palestina. Dan juga di belahan bumi lainnya. Mereka yang teroris, tapi mereka teriakkan orang Palestina melakukan aksi teroris. Wal'iyadzubillah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Semenjak itulah mereka terus melakukan aksi, melakukan berbagai macam upaya untuk menunjukkan, mewujudkan bahwa negeri Palestina adalah milik mereka. Maka ini adalah pencaplokan secara zalim. Dan kalau kita lihat dari sisi agama, maka negeri Palestina itu yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya kaum muslimin yang pertama. Ya, kiblat kita sebelum ke Mekah adalah Masjidil Aqsa yang dia itu berada di negeri Palestina. Kalau kita baca sejarah, perintah sholat itu turun sekitar tahun 10 kenabian. Ya, 10 tahun atau 9 tahun setelah Rasul SAW diutus menjadi nabi, menjadi rasul di Makkah, maka tahun ke-10 kenabian turun perintah sholat. Tentunya ketika itu sholat belum dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena memang kondisi tidak memungkinkan. Ya, karena kalau ketahuan masuk Islam saja akan disakiti, bahkan dibunuh, apalagi sholat berjamaah. Ya, maka ketika itu belum diwajibkan sholat berjamaah. Dan ketika itu ya kiblat kita ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Nanti begitu juga setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Setelah di Madinah, ya selama kurang lebih 16 atau 17 bulan, juga Rasulullah dan para sahabatnya sholat masih menghadap Masjidil Aqsa. Di Madinah kondisi lebih aman, maka sudah mulai dilakukan sholat berjamaah. Ini juga menjadi peringatan bagi kita sekalian, menjadi pelajaran. Kita di Aceh ini alhamdulillah saat sekarang ini begitu nyamannya, begitu amannya kita melakukan ibadah, termasuk sholat berjamaah. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua yang berada di sini, mari manfaatkan nikmat aman ini untuk kita ibadah. Jangan sampai terjadi nikmat aman dicabut, baru berteriak, kalaulah aman saya subuh ke masjid, kalau aman saya isya ke masjid. Tapi sekarang ini aman. Jangan sampai Allah cabut lagi nikmat aman ini. Mari kita syukurin. Mari kita syukurin nikmat aman, nikmat sehat ini.
Jangan nanti sakit baru mengeluh, ya Allah saya sakit. Waktu sehat datang ke rumah Allah. Waktu sehat kunjungi rumah Allah sebanyak mungkin. Jangan hilang nanti nikmat aman, nikmat sehat baru kita berteriak, baru kita mengatakan kalau saya sehat saya ke masjid. Kalau negeri kami aman, kami akan lakukan sholat subuh berjamaah. Sekarang ini aman, sekarang ini kita sehat. Ayo datangi rumah Allah. Ayo maksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah sebelum nikmat tersebut dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka 17 bulan selanjutnya atau 16 bulan ketika di Madinah, Rasulullah ya bersama sahabatnya melakukan sholat berjamaah, dan ketika itu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa sampai nanti turun surat Al-Baqarah ayat 144. Ya kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, palingkan kiblatmu kepada Ka'bah. Ya, Masjidil Haram, Ka'bah. Maka setelah itu barulah beralih kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjid Makkah, Masjidil Haram di Makkah. Berarti sekitar 16 atau 17 bulan Rasulullah di Madinah bersama sahabatnya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ini yang pertama di antara keutamaan Masjidil Aqsa yang terdapat di negeri Palestina. Maka ketika mereka menjajah Palestina, mereka ya tidak sembarangan pilih, karena Palestina itu adalah salah satu simbol Islam terbesar. Ketika penjajahan mereka lakukan, penghancuran mereka lakukan, pada dasarnya mereka sedang menghancuri Islam. Pada dasarnya mereka sedang menghancurkan syariat Islam, salah satu lambang syariat Islam. Ini harus kita ketahui, harus kita sadarin. Sehingga penjajahan Palestina itu bukan perihal biasa, karena itu berkaitan dengan agama. Bukan hanya sebatas penjajahan satu negara dengan negara yang lain. Kalau satu dengan negara yang lain itu saja tidak dibolehkan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita dikatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Artinya bicara secara kemanusiaan saja penjajahan itu tidak dibolehkan. Satu negara dengan negara yang lain. Artinya apa? Kalau tidak dengan bicara Islam saja, penjajahan itu kita tidak boleh benarkan. Apalagi penjajahan itu terjadi terhadap saudara kita sesama Islam. Penjajahan itu dilakukan adalah terhadap apa? Menghancurkan, merusak agama Islam. Dan yang kedua, negeri Palestina yang terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi ini. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Selanjutnya masjid mana lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? Kata Rasulullah, kurang lebih 40 tahun. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi ini. Itu menunjukkan kemuliaannya. Setelah Masjidil Haram, selanjutnya adalah Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa yang terdapat di Palestina itu, kata Rasul SAW, adalah masjid yang sangat dianjurkan untuk kita ziarahi. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga sebelum ajal menjemput kita, Allah mudahkan kita untuk bisa sholat di Masjidil Haram, kita bisa sholat di Masjid Nabawi, dan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Ini salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Rasulullah, janganlah kalian melakukan perjalanan khusus kecuali ke 3 masjid. Masjid mana saja? Kata Rasulullah, Masjidi Hadza, Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Yang kedua kata Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Haram yang berada di Mekah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kenapa? Karena memiliki keutamaan khusus. Silahkan kumpulkan uang, jual tanah, berniat untuk ke Masjidil Haram, berniat ke Masjidil Nabawi, berniat ke Masjidil Aqsa, silahkan.
Karena itu merupakan anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun masjid-masjid yang lain silahkan dikunjungin, tetapi tidak punya keutamaan khusus. Tapi 3 masjid ini sangat dianjurkan. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik dibanding sholat di masjid yang lain selain Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat. Meskipun tidak berarti kalau kita sudah sholat maghrib di situ berarti bisa sholat maghrib berbulan-bulan, tidak ya. Tetap terus ya. Tapi keutamaannya Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibanding Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dalam satu riwayat dikatakan 500 kali lebih baik. Dalam satu riwayat lain disebutkan 1000 kali lebih baik. Ya. Ini keutamaan Masjidil Aqsa ya. Termasuk di dalamnya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang dianjurkan oleh Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam untuk kita kunjungi ya secara khusus. Dan itu yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka menghalangi umat Islam dari sholat di Masjidil Aqsa. Mereka menggerogoti Masjidil Aqsa, bahkan disebutkan beberapa terowongan-terowongan bawah tanah dilakukan pengorekan oleh Yahudi untuk apa? Merubuhkan Masjidil Aqsa itu yang merupakan salah satu simbol Islam. Kalau rumah kita saja dirubuhkan oleh orang, kita akan marah. Bagaimana kalau yang dirubuhkan itu masjid? Bagaimana kalau yang mereka rubuhkan itu adalah Masjidil Aqsa, masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kunjungi. Maka sekali lagi, kezoliman terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu adalah kezoliman yang sangat besar. Kezoliman yang menuntut keimanan kita, menguji keimanan kita sejauh mana kepedulian kita terhadap ya, saudara-saudara kita, secara khusus adalah saudara-saudara kita di Palestina yang salah satu keutamaannya terdapat di dalamnya Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu kiblat pertama kaum muslimin. Dan juga Palestina itu kata para ulama kita adalah negerinya para nabi. Dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sejumlah nabi yang lain. Itu areal dakwahnya adalah di Palestina. Belum lagi ulama-ulama kita, sejumlah ulama-ulama besar, termasuk ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, berasal dari negeri Palestina. Itu negerinya para nabi, negerinya para ulama. Itu yang sekarang mereka obok-obok, yang mereka sekarang sedang hancurkan. Benar-benar mereka pada hakikatnya sedang menghancurkan Islam, sedang menghancurkan logo atau sedang menghancurkan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa menambah semangat kita untuk semakin ya peduli terhadap saudara-saudara kita, termasuk secara khusus terhadap saudara-saudara kita ya yang berada sekarang di Palestina. Tentunya kepedulian itu kita wujudkan dengan cara-cara yang terbaik, bukan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang dibenarkan ya oleh agama, karena kepedulian kita ini nanti menjadi salah satu hal yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah berikan kemudahan ya, bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ya penderitaan, dan Allah terima ya jenazah-jenazah yang syahid ya sebagai syahid-syahid ya di jalan Allah tabaraka wa taala, dan Allah hancurkan, Allah lemahkan langkah-langkah orang-orang Yahudi dan siapa saja yang bekerja sama bersama mereka untuk merusak, untuk menzolimi saudara-saudara kita di Palestina maupun saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.